pasien tuh datang nyari dia, begitu lihat mukanya aja udah sembuh katanya. Itu benar. Badan nggak fit ya, greges kan. Nah saya gosok-gosok gini, nggak tahu ini sugesti atau beneran gitu. Selamat datang di podcast Gideon Yustianto. Silakan masuk. Musim pancaroba ini baru saja kemarin saya kerokan. Di foto gitu ya ngeri juga ya. Foto kayak toraks gitu. Masuk angin katanya orang. Nah ini apa namanya yang mijet saya ini dikerok aja mas. Masuk angin nampaknya. Jadi angin tuh warnanya merah. Barusan saya tahu. Iya. Anak-anak angin warnanya apa? Merah gitu. Tapi sebenarnya Anda sebagai dokter gitu ya, menerjemahkan masuk angin itu apa? Ada nggak itu di waktu dulu belajar gitu? Jadi gini ya Pak, waktu saya belajar dulu di dunia kedokteran, kita nggak mengenal sih istilah masuk angin ya. Jadi memang nggak ada tuh dalam kamus kedokteran masuk angin. Yang ada itu gejala-gejala tadi yang Bapak bilang, mungkin greges, kayak mau panas, lalu sakit tenggorokan, badan nggak enak, mual, dan juga sakit kepala. Itu disebut common cold atau flu-like syndrome sih. Jadi kumpulan gejala yang dikarenakan infeksi sebenarnya. Infeksi dari, terutama infeksi virus. Karena memang kan musim pancaroba tadi Bapak bilang ya. Nah, musim pancaroba ini kan ibaratnya jadi kadang panas, kadang dingin gitu ya Pak ya. Cuacanya nggak menentu, pancaroba. Jadi lebih banyak tuh virus-virus juga yang lebih mudah menghinggapi, dan juga daya tahan tubuh kita cenderung lebih menurun saat pancaroba ini. Karena kan memang udara dingin itu juga akan cenderung membuat daerah di hidung kita lebih kering. Nah, ketika kering itu lebih mudah untuk kemasukan kuman virus tadi itu, dan jadi mudah untuk nempel dan menginfeksi tubuh kita. Gitu sih Pak. Jadi yang saya derita itu sebenarnya adalah kena virus gitu. Iya, sebenarnya sih karena penyebab paling utama itu virus, karena yang mengakibatkan tadi common cold atau flu-like syndrome tadi itu sebenarnya adalah virus-virus yang menyerang saluran nafas kita. Itu banyak banget. Karena kan kebetulan saya juga di bidangnya virus ya. Itu memang banyak sekali virus yang bisa mengakibatkan infeksi di saluran napas atas kita gitu. Nggak cuman influenza ya, nggak cuman COVID juga, banyak banget. Namanya kalau disebut wah banyak banget deh. Atau jangan-jangan saya kena COVID, tapi mungkin sudah kayaknya udah COVID nggak terlalu dianggap berat gitu kali ya. Jadi males swab test gitu mungkin. Bisa juga, Bisa karena juga, kan gejalanya juga hampir sama ya Pak ya. Ya itu masalahnya. Gak enak, sakit kepala, ya itu. Tulang ini nyengkring. Nah apa itu bahasa nyengkring ya? Tulang tuh nyeri kayak gitu kan. Iya betul. Nggak enak lah, pokoknya badan nggak enak badan. My body is not delicious. Iya, betul. Pokoknya kayak mau ngapain juga nggak enak gitu ya Pak biasanya. Jadi berarti obatnya harusnya bukan obat masuk angin ya? iya, obat masuk angin itu nggak ada juga. Nggak ada juga sebenarnya. Apa ya Pak obat masuk angin? Jadi apa biasanya kalau saya ini datang gitu, dokter badan saya ini nggak enak loh, nyeri semua tulang, greges, panas dingin, mual, tenggorokan ini nggak enak gitu, sakit buat nelen. Anda meresepkan apa kalau gitu biasanya? Ya itu, kalau saya sebagai dokter itu saya gak terlalu ini ya Pak. Maksudnya kalau dari saya pribadi, saya akan lebih mengedukasi pasien saya sih. Jadi saya kasih obat kalau dia saya jelasin, misalnya kamu sudah panas sampai di atas 38 baru kasih obat panas ya itu. Lalu seperti tadi lebih banyak untuk minum air, istirahat. Ya seperti itu aja sih Pak. Lebih ke arah sana aja. Jadi gak harus sampai kasih obat-obat gimana. Dan yang tadi Bapak bilang dikerok itu mungkin bisa bermanfaat memang sebenarnya. Dikerok itu merupakan tradisional ya, jadi pengobatan timur yang memang dipercaya itu bisa meningkatkan aliran darah, dan jadi membuat tubuh kita itu lebih kurang nyerinya. Jadi kan tadi Bapak bilang rasa greges, gak enak, badan kayak tulang sakit. Nah ketika dikerok makanya kan rasa enak kan, karena sudah terbuka tuh perebaran pembuluh darahnya kan, merah-merah tadi Bapak bilang. Betul. Nah ketika udah melebar pembuluh darahnya, aliran darah lebih lancar, dan juga sistem dalam tubuh kita ini kan banyak pasukan ya Pak, pasukan yang melawan
kuman. Nah itu dia lebih bekerja tuh, jadi makanya kenapa tubuh kita bisa lebih enak ketika kita udah dikerok gitu. Jadi saya lebih nyaranin hal-hal tradisional seperti itu sih Pak ke pasien-pasien saya. Jadi saya jarang banget ngasih obat kimia secara langsung. Saya lebih menganjurkan untuk pasiennya istirahat, lalu minum banyak, lalu mungkin kayak vitamin, konsumsi vitamin, dan ya bisa juga tadi dengan mungkin kalau dia mau dikerok ya itu sih Pak. Iya. Memang setelah kerokan tuh badan jadi enteng. Saya kerokannya pakai ini, minyak gosok cap tunggal. Ya, ini kan hangat karena baunya itu juga apa ya? Enak sih di badan ya. Ada bau cengkeh, bau serai kayak gitu. Digosok kan biasanya yang ngerik ini juga butuh licin, jadi ini ada juga kandungan apa ya, minyak kelapanya gitu, jadi ya pas lah gitu. Pun juga apa ya, kalau pokoknya badan nggak enak gitu saya suka gosok-gosok gitu. Misalnya kalau dingin gini kan agak, kalau misalnya badan nggak fit ya, greges kan, nah saya gosok-gosok gini. Nggak tahu ini sugesti atau beneran gitu. Iya. Tapi yang jelas enak gitu badan saya gitu. Iya, ini kan saya lihat memang kandungannya ini herbal sih ya Pak. Jadi kan Herbal memang ya? herbal itu ada tempatnya dalam pengobatan juga sih. Ya, jadi kan ini ada oleum kaju putih, itu kayu putih ya. Lalu ada beberapa ini yang bermanfaat untuk melebarkan pembuluh darah memang. Kayak oleum karyofili ini minyak cengkeh. Nah, itu juga memang punya sifat dalam kandungannya sendiri, itu bisa memperlebar pembuluh darah tubuh kita. Jadi ketika Bapak olesin makanya kan rasa hangat kan, dan lebih enak gitu. Nah, ya Kayak ini dipeluk. memang ya. Ya, jadi harusnya ini Jadi bermanfaat nyaman. sih Pak. Bagus kok ini harusnya. Jadi apa namanya, itu yang sering dikeluhkan gitu ya hari-hari ini selain masuk angin, padahal itu ya flu gitu ya. Flu itu kan banyak ya. Untuk mencegahnya gimana ya, apa dokter? Jangan sampai gitu kita kena flu gitu. Iya, jadi yang dibilang flu-like illness itu sebenarnya common cold itu bukan dikarenakan virus influenza ya Pak, tapi virus yang lainnya. Jadi kumpulan dari virus-virus lainnya seperti rhinovirus, coronavirus, nah itu. Jadi banyak faktor juga memang. Yang pertama tadi tingkatkan daya tahan tubuh kita sendiri, dan yang kedua mungkin bisa juga dengan vaksin diri. Jadi vaksin COVID itu kan membantu juga ya untuk yang coronavirus. Tapi lalu vaksin influenza sih Pak. Karena yang paling bikin nggak enak di tubuh kita itu sebenarnya si influenza sama si coronavirus itu. Yang sekarang sudah ada vaksinnya. Gitu. Jadi jangan segan-segan untuk vaksin gitu ya. Ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati, gitu Ya, kan? betul. Oke. Nah, terus ada lagi keluhan, mungkin nggak greges, mungkin nggak sampai tulang nyeri, tapi panas dalam dok, bibir pecah-pecah, sariawan, waduh gandengannya udah itu, kalau udah satu jadi satu di mulut nggak enak semua. Ini penyakit apa sebenarnya panas dalam ini? Panas dalam, panas tuh demam, jadi demamnya di dalam, di tenggorokan, gimana ini? Iya, itu juga sebenarnya istilah awam ya Nggak Pak ya. ada Jadi ya? kan kalau di kedokteran kita Waktu juga kuliah nggak dibahas ya? nggak dibahas sih. Lebih ke arah kalau panas dalam itu yang dibilang sakit tenggorokan, mungkin ya ini sih Pak, sore throat itu, jadi sakit infeksi tenggorokan. Itu biasanya kan pada orang-orang yang mungkin dia habis makan goreng ya, kan mengeluh sakit tenggorokan, lalu habis misalnya makan yang minum es gitu. Biasanya kan ada orang-orang yang nggak kuat minum es, makan goreng-gorengan, terus dia mengeluh tadi ya kayak panas dalam, terus nggak enak. Nah itu biasanya sih karena kan perubahan dalam ini ya Pak, di pembuluh darah di sekitar kerongkongan kita ketika terkena gorengan panas dan dingin, dan itu bisa merusak lapisannya, jadi mudah untuk terinfeksi bakteri. Itu sebenarnya sih itu, karena kan di mulut kita ini juga banyak bakteri yang sebenarnya normal. Tapi ketika epitelnya, jadi kan ada kulit juga ada epitel, di tenggorokan ada epitel. Nah ketika luka terkena misalnya tadi panas yang terlalu panas atau dingin yang terlalu juga sampai merusak, nah itu bikin mudah untuk masuk si kuman-kuman flora normal kita. Jadi makanya kenapa bisa radang tenggorokan gitu sih. Itu sebenarnya panas dalam itu sih Pak. Dan juga tadi kalau sariawan ya bisa juga karena kekurangan vitamin C. Itu bisa juga. Karena kan vitamin C ini kan diperlukan tubuh kita untuk menjaga
epitel dari kulit kita, epitel dari mukosa kita juga seperti itu. Biasanya sih seperti itu sih Pak. Oke. Jadi apa namanya hal-hal seperti itu nggak pernah dibahas, tapi itu terjadi dan apa ya sebenarnya ujung-ujungnya ke imunitas tubuh ya yang kurang kuat seperti itu ya. Iya, karena daya tahan tubuh kita cenderung akan lebih tadi kalau pada musim pancaroba itu memang lebih turun sih imunnya. Karena kan juga kita tahu juga kayak kalau lagi musim gini kan nggak ada matahari ya Pak ya. Padahal matahari itu kan bisa meningkatkan Imun tubuh. Saya masih ingat tuh waktu corona disuruh berjemur kayak gitu. Betul banget. Karena dari vitamin D-nya Pak. Vitamin D kita itu kalau kena matahari kan kita memperoleh asupan vitamin D dari matahari juga salah satunya. Nah, ketika vitamin D kita itu tinggi cukup, nah itu bisa memperkuat sistem daya tahan tubuh kita gitu. Jadi pantesan di musim pancaroba nggak ada matahari kan, suka sembunyi-sembunyi kan mataharinya, makanya banyak orang sakit gitu. Iya, itu salah satu faktor bisa salah satu juga. Faktor, ya. Soalnya kalau memang teorinya begitulah, gimana kalau di dunia belahan dunia sana yang nggak pernah menerima sinar matahari, berarti sakit terus dong penduduknya. Ya, nggak juga sih ya Pak. Mereka juga kan ini ya, lebih mungkin mereka juga punya ini sendiri, ada seperti vaksin rutin. Kalau di sana tuh saya tahu mereka rutin Pak. Influenza itu diberikan rutin untuk pasien-pasien, maksudnya untuk orang normal di sana itu dapat pemberian vaksin rutin, terutama lansia. Jadi mereka lebih aware terhadap kesehatan sih. Kalau menurut saya ya sama aja harusnya sih, karena kan ya musimnya juga sama, daya tahan tubuh kita juga harusnya sama ya secara manusia kan. Yang membedakan mungkin ya faktor seperti dia apakah istirahatnya bagaimana, makannya gimana, itu kan juga pengaruh ya. Gitu sih. Satu lagi Dokter Sasa yang banyak dijumpai di apa ya beberapa ruang praktek atau rumah sakit, kalau udah musim kayak begini nih kebanyakan DBD. Aduh, saya pernah kena DBD dan saya ampun deh. Amit-amit jangan sampai kena lagi. Saya kalau udah kena DBD habis kena gitu trauma gitu, sering gosok-gosok nih. Saya lebih takut sama nyamuk yang hitam putih daripada virus corona. Karena gejalanya minta ampun, waktu itu saya lebih sakit banget gitu loh. Waduh, gitu ya. Jadi makanya saya sedia minyak kayak gini nih supaya apa ya, nyamuk nggak suka nempel gitu ya kan. Iya, ini ada minyak serainya bisa juga. Kan? Nah iya. Minyak serai itu bisa menolak nyamuk. Betul. Nih, bener. Nyamuk jadi nggak suka nempel. Jadi saya aman dari, jangan sampai ya saya kena DBD lagi. Benar. Soalnya Pak, kalau sampai kena DB 2 kali itu lebih bahaya. Loh, saya 3 kali dokter. Nah, Iya. kalau kenanya mungkin ininya jenisnya kenanya yang kan itu ada 4 tipe tuh. Iya, 4 tipe. Nah itu tergantung, kalau misalnya kena sama, nah itu bisa lebih parah biasanya. Sampai mengakibatkan yang gejala-gejala yang sampai perlu mungkin sampai masuk ICU atau apa. Tapi ya jangan lah Pak. Cuman memang berbahaya kalau sampai kena 2 kali dengan yang sama gitu sih. Waktu itu trombo saya di bawah 10% udah. Udah parah berarti ya. Udah kena. Tapi karena keajaiban Tuhan saya nggak masuk ICU. Oh ya berarti puji jadi, Tuhan itu ya pertolongan Tuhan. Dokter percaya Tuhan juga? Iya, saya percaya Tuhan juga. Saya pikir apa yang nggak masuk akal, karena waktu itu dokter sempat ribut gitu kan begitu melihat hasil cek lab saya yang, trombo itu udah di bawah 10%, udah di bawah 10.000. Udah rendah banget memang. Kalau udah segitu pendarahan takutnya. Biasanya pendarahan. Takutnya kan dokter udah ribut, kamu tuh lawan pendarahan, kamu tuh ICCU harusnya. Iya. Tapi waktu itu kan Delta lagi tinggi-tingginya dan saya nggak dapat rumah sakit. Jadi dirawat di rumah? Iya, jadi saya cuma dirawat di rumah dan cuma bisa nyanyi Aku Berserah. Wah, puji miracle, Tuhan kan? itu miracle kan? Berarti nggak dapat infus atau? Nggak dapat kali. Mau infus di mana? Infus di rumah. Mungkin ada orang datang home care atau apa bisa? Nggak ada, itu kan lagi panik-paniknya musim corona Delta. Siapa juga yang berani ke rumah kayak gitu? Ya itu pertolongan Tuhan pasti berarti Pak. Soalnya udah 10.000 biasanya rentan banget itu. Iya. Iya. Benar-benar. Itu kalau nggak salah apa ya? Selain itu juga leukosit yang turun juga ya. Iya, infeksi virus tuh biasanya mengakibatkan leukosit turun, trombo juga turun. Tapi kalau DBD memang terutama
trombo itu turun. Dan Nah makanya itu dokter saya itu trauma bawa ini kemana-mana supaya nyamuk nggak suka sama saya. iya, bisa Pak. Tapi Anda masuk. percaya dengan miracle ya? Iya itu Gitu. miracle bener Itu Pak. miracle ya? Bener. Dokter waktu itu juga, wih gila ya kamu berani kayak gitu. Ya nggak apa-apa lah, itu pertolongan Tuhan gitu. Kalau belum waktunya bisa kan? minum Pak, bisa minum, bisa makan. Waduh. Susah banget pasti Makanya ya. saya paling takut kena DBD daripada kena corona karena aduh saya nggak bisa makan, nggak bisa minum, Iya. tumpah. Iya makanya kok bisa ya, bener-bener itu ajaib berarti. Ajaib ya. Soalnya kalau DB itu harus minum kan, terapinya cairan. Betul. Tapi kalau muntah bagaimana itu? Betul. Udah. Itu berlangsung sampai seminggu lebih, 10 hari, dan setelah itu trombo saya 250.000 langsung melesatnya. Iya. Nah, Itu. it's miracle kan. Ya ajaib lah pertolongan Tuhan. Tapi Iya. kalau itu pengalaman saya, kalau pengalaman dokter Sasa sendiri gimana? Dalam keseharian gitu pernah nggak menjumpai kasus-kasus seperti saya? Jadi secara kedokteran tuh nggak mungkin gitu. Anda ngerasa akhirnya, wow, amazing kok bisa kayak gitu gitu. It's Jesus, itu pasti Yesus itu yang melakukan itu. Ya ada beberapa sih Pak, tapi juga disertai dengan, maksudnya jadi tetap pasien itu tetap dapat terapi, tapi juga itu pengalaman waktu saya PTT. Jadi saya PTT di rumah sakit di Kalimantan Barat, rumah sakit Bethesda Serukam. Jadi itu rumah sakit misionaris yang sampai saat ini pun masih berdiri dan masih beroperasi. Mungkin bisa didukung dalam doa juga, soalnya Kenapa? rumah sakit ini juga, maksudnya kan namanya rumah sakit misi ya Pak ya, ada kekurangan dana juga sih gitu, maksudnya rumah sakit misi ini. Oke, jadi saya pengen tanya gitu ya. Kenapa sih dokter itu kalau PTT ke rumah sakit yang begituan gitu? Kok nggak pernah yang PTT di rumah sakit yang wow keren gitu? Jarang sih. Iya, memang kan pengabdian istilahnya. Itu PTT itu singkatannya aja pengabdian tidak Jadi tetap dokternya kan. harus disiksa dulu gitu keterbatasan rumah sakit mungkin kayak gitu ya. Di Iya, pedalaman yang dan- jauh dari keluarga gitu. Iya, itu sekitar 4 jam dari kota Singkawang. Iya. Jadi itu masih di desa. Jadi masih bener-bener ya ini nggak ada apa-apa di sana Pak. Jadi bener-bener hanya rumah, dan ya paling hiburannya cuma, untungnya ada TV di sana, masih ada TV juga. Hiburannya cuma itu doang. Dulu juga waktu saya PTT sinyal HP belum seperti sekarang ya. Jadi susah banget, harus jalan agak jauh untuk dapat sinyal kayak gitulah. Nah, itu banyak banget pengalaman tentang pengobatan yang tadi itu Pak, maksudnya tentang miracle tadi itu cukup banyak, dan Gimana juga tuh? ada kayak kuasa-kuasa. Jadi di sana itu kan banyak yang mistis ya Pak ya. Jadi banyak banget yang terpengaruh dengan kuasa-kuasa gelap, nah seperti itu. Jadi pernah waktu itu saya dapat pasien yang dia tuh kayak ya kerasukan gitu. Jadi tapi kerasukan yang tipe dia tuh diem kayak patung gitu, terus tapi ya memang ada kadang demam, gak jelas sih sakitnya apa gitu, tapi dia dirawat opname di rumah sakit gitu kan. Nah itu ternyata setelah didoakan pasiennya sembuh, padahal kita juga nggak tahu itu sakitnya apa sebenarnya. Jadi ya itu di luar dari yang kita pelajari kan, karena kalau di selama ini textbook nggak ada seperti itu, nggak ada penyakit-penyakit yang kayak gitu, dan nggak ada juga bisa sembuh dengan doa gitu kan. Kan. Gejalanya random sampai bingung gitu ya, ini sakit apa sih gitu? Iya, nggak gitu jelas ya. gitu loh. Ini apa, di cek lab juga nggak ada yang, maksudnya ada yang aneh, tapi maksudnya bukan sesuatu yang bener-bener khas ini loh, ini sakitnya ini gitu. Cuma labnya juga nggak terlalu signifikan, naiknya juga nggak sampai yang ketara, oh ini sakit ini gitu kan. Nah kalau bapak kan demam berdarah kelihatan udah tuh, trombosit turun, nah itu pasti kan oh demam berdarah. Nah kalau ini ya cuma kayak misalnya leukosit turun dikit, terus misalnya HB-nya turun juga dikit, nah kita nggak tahu. Tapi ketika didoakan ternyata sembuh gitu. Ya itu termasuk ini juga ya bagi saya, oh memang kuasa doa ini, maksudnya sangat-sangat berlaku gitu loh kuasa doa di sana. Nah, untungnya waktu itu di situ ada misionaris, maksudnya seorang hamba Tuhan yang mendoakan gitu. Iya. Kan? Nah, kalau nggak ada, iya kan kita sebagai dokter juga kita bisa berdoa sih Pak. Kan kita juga termasuk ini juga ya, hamba Tuhan kan. Oh, iya. Jadi di sana,
Ya, setiap dari kita kan hamba Tuhan. Kalau menurut saya kita bisa berdoakan juga karena di sana itu Pak, prinsipnya rumah sakit itu dia tuh memang maksudnya memang rumah sakit misi pelayanan. Jadi setiap pasien yang datang ke sana pasti mereka ditanya dulu. Nanti kita akan doakan secara Kristen gitu maksudnya. Jadi banyak dari Muslim dari apa datang mereka mau didoakan. Gitu sih. Oke. Jadi memang dokternya maksudnya kita memang di sana tuh ya sama-sama setiap mau melakukan tindakan selalu berdoa gitu sih Pak. Wih. Iya. Jadi biasanya gini, stetoskop gini-gini, ini tiba-tiba suatu saat dokter Sasa gini, tumpang tangan gitu. Ini dokter atau pendeta gitu ya? Jadi ini Pak, saya kan ada pengalaman juga yang dokter yang tuanya itu namanya Opa Gary, Wendell Gary, dia seorang, jadi sekarang udah meninggal ya, tapi ada penerusnya juga sih namanya Dokter Paul Gary yang di rumah sakit Bethesda itu. Nah, Dokter Wendell Gary ini saya sangat salut sama beliau karena ya itu tadi, meskipun dia kunjungi pasien kan dia waktu dia datang ke Indonesia, dia kan visite pasien atau apa itu ya, dia hampir setelah periksa pasien ngomong-ngomong, terakhirnya dia selalu mendoakan. Wow. Selalu, itu saya amati karena kan saya kan ngikutin dia kan. Dan itu membuat dia tuh juga kayak ada karisma tersendiri. Jadi pasien tuh datang nyari dia, begitu lihat mukanya aja udah sembuh katanya. Itu benar. Jadi pasien itu kalau kan dia kan nggak terus-terus di Indonesia karena waktu itu kan udah tua. Jadi kadang ke Amerika, kadang di Indonesia. Begitu dia di Indonesia, itu setiap dia datang, wah yang sudah banyak yang ngantri gitu yang ngantri. Ya. Lihat mukanya, dokternya kalah pamor dong. Iya, yang lain dokter lain kalah. Karena ya itu, beliau dokter. Beliau dokter tapi juga saya dokter misionaris yang memang selalu ini mendoakan. Dan dia tuh dokter umum sebenarnya. Tapi dia bisa semua operasi, Pak. Karena terpaksa, jadi karena dia belajar keterbatasan itu karena makanya itu loh. Ya memang seperti itu ya, dokter-dokter ini harus dilatih, digembleng dalam PTT itu dalam segala keterbatasan gitu, yang kalau di kota sih semua serba lengkap gitu, laboratorium serba lengkap, pembedahan semua bisa dilakukan dengan segera dan lengkap, tapi bagaimana di pedalaman seperti itu ya kan, apalagi di pedalaman masih percaya dengan kuasa-kuasa supranatural yang mistis. Nah di sanalah seorang dokter ini juga dituntut untuk mengeluarkan kuasanya untuk mengusir segala kuasa-kuasa kegelapan itu gitu ya. Dan memang saya percaya bahwa nggak harus pendeta kok yang punya kuasa. Setiap orang yang percaya dia akan menerima kuasa gitu. Itu yang ada dalam firman Tuhan yang saya tahu gitu kan. Jadi setiap kita pun juga punya kuasa ketika kita berdoa gitu. Jadi kayaknya dokter Sasa ini selain spesialis apa ini? Mikro, Pak. Mikrobiologi klinik. Habis ini harus sekolah teologi deh kayaknya. Supaya lengkap, nih gelarnya kan berderet-deret gitu ya. Aduh, tapi kalau itu memandang Opa Gary dipandang aja sembuh gitu ya. Kalau ini maminya gosok cap tunggal nggak saya pandang terus langsung sembuh gitu, nggak ya, harus saya gosok. Nggak mungkin. Dan panasnya itu bukan cuma sekedar sugesti ya, memang ada kandungan herbal yang memang itu terbukti gitu ya untuk meredakan. Nah kadang-kadang suka kalau masuk angin juga perut kembung. Nah ini saya suka gosok-gosok di perut juga gitu. Masuk angin kan nggak enak ya, sendawa-sendawa terus gitu, apalagi kalau lagi podcast gini. Nah ini saya gosok di perut enak, anget gitu ya. Minyak gosok cap tunggal yang bisa didapatkan di toko-toko dimanapun Anda bisa dapatkan, di apotek atau di supermarket ya. Dokter Sasa, by the way terima kasih udah ngobrol panjang lebar, menarik sekali pengalamannya, dan selamat bertugas. Kapan-kapan saya didoakan ya. Terima kasih sudah menyimak podcast Gideon Yusdianto. Subscribe di channel Batrayuda FM.